Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Halo, shalom semua jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online CWS Peniel. Happy Easter. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami. Kami yakin Tuhan dapat memberkati Anda. Selamat beribadah. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, amin. Hari ini kita mau rayakan kebangkitan Tuhan. Dia telah menang atas maut. Dan hari ini kita mau puji Dia dengan sungguh, dengan luar biasa. Dan kita sama-sama naikkan pujian ini. Dia mati bagi.
Kita ulang pujian ini bersama-sama dari awal, katakan Dia mati bagi. Haleluya, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku, bersama dikalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kekuatanku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan He's so good, He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Mari kini tiba waktunya kita mau buka ibadah ini, kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, kesempatan yang indah boleh Kau berikan pada kami Tuhan. Kami hari ini mau beribadah, mau meninggikan, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kiranya Engkau ada di setiap dimanapun kami berada, dan Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi Tuhan. Kita mau puji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami mau buka ibadah ini dalam satu nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Yang percaya dan bersuara buat Tuhan kita, karena Dia telah menang atas maut. Amin. Amin. Sama-sama kita mau katakan, Kuasanya membangkitkan, urapan pemberian melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus kerja.
hidup. Kau Allah yang berkuasa, dan pada hari ini ya Bapa, kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya, membuka pikiran kami selebar-lebarnya. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan siapkan hati kami ya Bapa, supaya kami bisa menerima setiap firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh memberitakan apa yang dari isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah. Kita bersyukur bahwa hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengenal bahwa Yesus telah memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Gembala yang sejati mengorbankan nyawanya, dan kesejatiannya tersebut menjadi semakin nyata ketika dia bangkit dari kematian. Gembala yang baik tidak mati untuk selama-lamanya. Yesus bangkit dari kematian seperti yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kemudian Allah melepaskan dia dari sengsara maut dan membangkitkannya, sebab maut tidak dapat menguasainya. Kesaksian para muridnya yang tercatat juga dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-15 yang saya ambilkan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan di sana, saudara membunuh pemberi hidup itu, tetapi Allah telah menghidupkan dia kembali. Yohanes dan saya adalah saksi-saksi dalam hal ini, sebab setelah saudara membunuhnya, kami melihat dia hidup. Yesus gembala yang baik, bahkan agung bagi kita, tidak mati, tapi ia bangkit dan hidup untuk mewujudkan janji-janjinya, memelihara kawanan dombanya, yaitu murid-muridnya, juga termasuk saudara dan saya. Seperti yang tercatat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12, saudara yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus menyatakan akan kehadirannya. Beberapa waktu belakangan ini di negara kita suka mendengar suara-suara orang yang berseru, negara harus hadir di saat ada bencana, negara harus hadir ketika ada musibah, negara juga harus hadir saat pandemi COVID-19 ini ada dan terjadi di bumi Indonesia juga. Yesus yang bangkit itu hadir, saudara yang dikasihi Tuhan. Ia hadir untuk memberi penghiburan bagi murid-murid Tuhan yang sedang merasa kehilangan akan gurunya yang telah mati. Dan ia, Yesus Tuhan kita, mau memberikan pemulihan bagi domba-dombanya yang ditinggalkannya tersebut. Dan pemulihan itu juga berlaku bagi saudara dan juga bagi saya. Pemulihan yang diberikan oleh Yesus yang bangkit tersebut meliputi 3 perkara, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemulihan yang diberikan Tuhan adalah pemulihan dari rasa takut dan kecemasan. Seperti murid-murid yang bersembunyi di satu tempat, di satu rumah dengan pintu-pintu yang terkunci, yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Mereka murid-murid Yesus pada zaman itu bersembunyi bukan karena takut virus COVID-19, tetapi karena takut kepada orang-orang Yahudi yang juga ingin menangkap pengikut-pengikut daripada Yesus. Pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi mereka yang diliputi rasa takut dan cemas atas kematian gurunya tersebut, dan ancaman daripada orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah mereka. Dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah Yesus dan tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka.
dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," sambil menunjukkan tangannya dan lambungnya. Sebuah kehadiran dan sapaan dari Yesus yang membuat ketakutan dan kecemasan itu yang ada pada diri murid-murid berganti menjadi sukacita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus pula yang akan menggantikan segala macam ketakutan dalam kehidupan kita di zaman ini. Ketakutan masa ini yang paling marak adalah tertular virus COVID-19. Ketakutan kita juga meliputi akan masa depan perekonomian dari bisnis pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketakutan kita juga akan bisakah kita kumpul kembali secara komunal dengan saudara seiman di gerejanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa segala ketakutan dan kecemasan yang muncul saat-saat ini itu akan diganti oleh Kristus yang bangkit dengan sukacita di dalam waktunya yang luar biasa buat saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemulihan yang akan diberikan oleh Kristus yang bangkit adalah pemulihan bagi mata rohani setiap orang yang tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh masalah. Masalah dapat membutakan mata rohani kita untuk merasakan kehadiran Kristus. Seperti murid-murid yang sedang berjalan di jalan menuju Emmaus yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Mata rohani mereka, murid-murid tersebut, tertutupi dengan kesedihan yang amat akibat kenyataan yang berbeda dengan harapan mereka. Mereka punya harapan bahwa Yesus yang mereka percaya itu akan menjadi raja yang membebaskan mereka dari kekaisaran Romawi. Tetapi nyatanya Yesus yang mereka harapkan menjadi pembebas buat bangsa Israel ternyata mati secara tragis, mati secara yang tidak nyaman saudara, yaitu mati di atas kayu salib. Harapan dengan kenyataan berbanding terbalik. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir di tengah mereka yang sedang berjalan menuju jalan Emmaus. Dan Yesus datang di tengah-tengah mereka tanpa mereka sadari untuk memberi pemulihan akan mata rohani mereka yang dibutakan oleh kesedihan tersebut. Yesus mengatakan kepada mereka, menjadi sebuah teguran yang keras, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ketika itu dicatat oleh firman Allah dalam Lukas pasal 24 ayat 31. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, masalah dapat mengaburkan mata rohani kita dari fokus kita kepada Allah. Fokus saudara dan saya kepada masalah akan berdampak kepada pengenalan kita akan Allah. Fokus kepada masalah akan membuat kita tidak mengenali akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan menjadi lumpuh. Ada sebuah pandangan dari seorang yang mengatakan, bersahabatlah dengan masalah, karena masalah akan membuat kita bertumbuh dalam kebijaksanaan. Jadi jangan sampai masalah itu menutupi mata rohani kita. Bersahabatlah kita dengan masalah yang sedang muncul dalam kehidupan kita. Yesus yang telah bangkit dapat memulihkan fokus mata rohani kita. Ia dapat merubahnya untuk supaya saudara dan saya kembali kepada fokus, yaitu mengenal dan merasakan kehadiran Yesus di tengah kita ketika sedang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan pemulihan
dari keraguan dan ketidakpercayaan. Seperti Thomas yang dijuluki sebagai peragu dengan pernyataannya yang sangat terkenal, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya," Thomas mengatakan, "sekali-kali aku tidak akan percaya." William Shakespeare mengatakan, keraguan adalah pengkhianat yang akan membuatmu kehilangan keberanian untuk sekedar mencoba. Yesus yang saudara dan saya percaya, yang telah bangkit dari kematian, Dia mau hadir untuk seorang pribadi seperti Thomas. Itu juga berarti bahwa Yesus yang sama yang dipercaya oleh Thomas, Dia juga akan hadir kepada setiap pribadi. Dimanapun kita berada, Dia mau hadir. Dia mau menemui pribadi lepas pribadi. Keraguan akan dihilangkannya. Dan Thomas dikatakan diberinya sebuah teguran. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b dikatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dan tentunya ayat ini berbicara secara pribadi kepada saya dan kepada saudara, supaya kita percaya sekalipun kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan hadir untuk memberikan penghiburan, untuk mengangkat segala keraguan dan ketidakpercayaan kita akan kuasa Allah. Demikian halnya buat kita yang hidup pada zaman ini. Jika muncul keraguan dalam diri kita tentang apakah benar Yesus mampu, Dia sanggup, Dia berkuasa menghentikan pandemi ini, apakah benar Dia akan menolong saya, Dia akan menolong saudara, yakinlah bahwa Yesus yang bangkit berkata kepada kita, anak-anaknya yang menyerahkan diri kepada Dia, percayalah dan berbahagialah hai kamu yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Allah kita, saudara yang dikasihi Tuhan, punya banyak cara untuk menyatakan kehadirannya bagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah terbuka kepada Dia. Ungkapkan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah itu adalah keraguan-raguan di tengah-tengah situasi yang mencekam ini? Apakah saudara yang dikasihi Tuhan itu adalah berupa mata rohani yang tertutup karena masalah yang menindih kehidupan kita? Ataukah itu juga adalah berbicara mengenai rasa takut dan kecemasan akan hari depan? Karena rasa takut dan cemas itu selalu bicara hari-hari yang ke depan yang belum tentu itu terjadi. Yesus yang saudara dan saya kasih, Dia mau untuk hadir dan memberikan kekuatannya. Tuhan memberkati. Saya percaya firman yang diberitakan dapat memberkati saudara sekalian. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi saudara-saudara yang terbeban, Anda dapat memberikan persembahan lewat rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memberkati. Terima kasih untuk persembahan yang saudara-saudari berikan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit, yang akan memberikan segala pemulihan yang buat hidup kita bersama, hari ini mari kita berserah kepada Tuhan. Di tempat saudara berada masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Saudara yang punya beban, saudara yang merasa takut dan cemas akan hari depan,
saudara yang punya mata rohani yang tertutup karena masalah-masalah tersebut menekan hidup saudara, atau saudara yang mulai kehilangan keyakinan, mulai ragu akan kemampuan Tuhan untuk menolong, hari ini buka hati saudara berseru kepada Tuhan. Kita percaya Dia punya jalan untuk menolong kita. Nyanyikan kau ini, kau selalu punya cara untuk menolong. Bapak Ibu, yakin Tuhan punya cara, punya jalan untuk menolong. Angkat hatimu, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Terimalah jalan yang baru dari Allah untuk menolong. Tuhan memulihkan perasaan-perasaan saudara. Tuhan mengangkat keluar segala ketakutan dan kecemasan yang ada pada hidupmu. Tuhan memulihkan mata rohanimu untuk tetap fokus kepada Allah. Dan Dia akan membuang segala keraguan dalam dirimu dan diganti dengan sebuah keyakinan yang utuh bahwa Yesus adalah Allah yang pasti membela saudara. Saudara terima pemulihan dari Allah. Allah Roh Kudus hadir di dalam hati saudara. Dengarkan Dia, ikuti apa yang Dia mau saudara lakukan. Penghiburan dan kekuatan dari Allah turunlah atas kehidupan saudara. Yakinlah Tuhan bersama saudara hari ini dan hari yang ke depan. Sekali-kali saudara tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Saudara tidak pernah ditinggalkan. Janjinya itu berlaku bagi kita sekalian. Janji penyertaannya sampai kesudahan zaman. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tempat saudara berada saat ini, kita akan terima segala kekuatan, berkat, perlindungan, kekudusan, penyertaan daripada Allah untuk kehidupan saudara secara pribadi, buat keluarga saudara, buat usaha pekerjaan yang mungkin sementara terhenti. Dan Dia akan memulihkan pada waktu yang Dia sudah tetapkan. Terimalah perlindungan dan berkat dari Allah di surga. Keluar masuk saudara senantiasa dijaga dan dilindungi. Saat saudara di rumah, kehadirannya nyata buat hidup saudara. Dia menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepada saudara sekalian, umat yang percaya kepadanya, umat yang dikasihinya, dan Dia memberikan damai sejahtera yang turun dari tata Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, melalui penyertaan, persekutuan, dan pengurapan Allah Roh Kudus dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjemput kita, umat yang tetap beriman kepadanya. Terimalah dengan sukacita, dan setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Halo saudara-saudari sekalian, terima kasih sudah bergabung di ibadah online CWS Penil. Kami percaya Tuhan memberkati Anda. Happy Easter!